Shalom. Suaranya kecil. Shalom. Masih kurang semangatnya. Shalom. Ya, karena di sini kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara Domus Fidei. Sebuah acara persekutuan doa karismatik Katolik yang diprakarsai oleh Jeditun Salvation Ministry. Komunitas pujian dan penyembahan yang berbasis di Makassar, asli Makassar, oke? Nah, malam hari ini merasakan sukacita? Amin, belum mungkin ya, belum mulai DF-nya, belum mulai DF-nya. Di sini malam hari ini adalah tempat berkumpulnya, Domus Fidei adalah tempat berkumpulnya orang-orang muda Katolik, anak-anak muda Katolik yang masih muda ya, dan energik. Ada yang tua nggak di sini? Ada yang tua? Tidak ada yang tua. Kalaupun tua semangatnya masih muda. Haleluya, puji Tuhan. Dan malam hari ini tahu tema kita? The Mighty. The Mighty. Ya seperti anak muda masih kuat ya, penuh kekuatan, penuh semangat. Oke? Malam hari ini kita saksikan, kita rasakan kekuatan Tuhan menaungi kita semuanya. Oke? Dan juga malam hari ini pembicara kita dari Dena ya, Dena dari BPK Jakarta. Tanpa berlama-lama kita sambut malam hari ini kedatangan Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita, The Mighty. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya udah kita semuanya untuk bangkit berdiri dong. Semuanya sukacita hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalaupun mungkin sepanjang hari ini ada teman-teman yang sudah kembali bekerja, ada ya, hari ini sudah mulai bekerja ya. Pasti ada yang sudah mulai capek, ada yang sudah mulai lelah. Tapi saya percaya kalau saudara-saudari semuanya bisa melangkahkan kaki di tempat ini, itu berarti saya dan saudari semua adalah anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Amin? Amin. Mari saat ini kita mau angkat pujian kita mau menyatakan bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Yeay! Berdiri hadapi semua, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab kita semua kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku, sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri
adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau bersama-sama mulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam segala hal, Engkau Tuhan yang selalu menjadikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur, terlebih kalau pada malam hari ini, Tuhan yang boleh panggil kami dengan nama kami masing-masing, untuk kami boleh datang bersama-sama dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, mungkin setiap dari kami datang di tempat ini dengan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kini kami mau menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kami, sebab kami percaya di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang begitu setia di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari kita mau angkat pujian syukur kita, sebab hanya Dia satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
dalam setiap pergumulan kita, di dalam saat ini kami rindu untuk dapat menyembah Engkau. Saat ini kami rindu untuk boleh menyerahkan hati kami sehabis-habisnya untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk dapat memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Sebab tiada Allah lain lagi di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Dan ini setiap sembah kami Tuhan. Ini setiap penghormatan kami yang kami bawa hanya kepadamu. Sungguh tiada yang lain di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hebat di dalam hidup kami. Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di
Inilah kami ingin bertemu dengan Engkau di dalam pujian, di dalam firman, di dalam sharing. Terutama malam ini Roh Kudus, aku mengundang Kau hadir di tempat ini. Dan biar Dena semakin kecil dan Yesus semakin besar. Sehingga sungguh Yesus, Engkau bisa dapat menjadi teman kami, sahabat kami di tempat ini, bahkan menjadi Tuhan kami. Dan inilah kami semua, kami siap memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja. Roh Kudus untuk mengacak-ngacak setiap sel tubuh kami, setiap pikiran kami, setiap organ tubuh kami. Sehingga kami tahu kami sungguh dicintai. Dan kami percaya pekerjaan Kau akan sangat dahsyat dan juga akan terus menerus memberikan sukacita dan damai sejahtera yang Kau janjikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Thank you semuanya. Selamat malam teman-teman. Nama saya Dena Sukiato, saya dari Paroki Bloki, Santa Perawan Maria Ratu. Selamat datang juga untuk Romo Moderator, Romo John. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bersama dengan teman-teman di sini lagi. Sebelum mulai, saya mau cerita. Berapa tahun yang lalu, saya naik pesawat. Di tengah-tengah pesawat, ini pesawat sudah di dalam pesawat kira-kira setengah jam. Terus dia jalan. Sebelum take off, pilotnya ngomong begini. Kita akan kembali dan minta maaf karena ada terjadi sesuatu masalah operasional di pesawat ini dan harus ganti pesawat. Kita sudah jalan loh, kita udah jalan, udah antri loh. Itu gimana ya rasanya, deg-degannya itu sudah gak bisa dijelaskan. Terus terang udah gak bisa dijelaskan. Dan waktu pesawatnya berhenti, kita diminta untuk turun, itu semua penumpang buru-buru ambil tas dan lari. Kita lari, takut itu pesawat meledak. Ya memang berlebihan sih. Tapi begitu takutnya, sehingga kami lari, ganti pesawat. Waktu saya lari, ganti pesawat, waktu saya duduk di dalam pesawat yang baru, apa yang muncul di otak saya? Tugas saya belum selesai. Dena, tugas kamu belum selesai. Apa yang ingin kamu berikan? Saya keluarin kertas, saya ambil bolpen, saya menulis hal-hal yang ingin saya lakukan sebelum saya meninggal. Teman-teman, Anda punya list itu enggak? Tahu enggak apa yang saya tulis nomor 1? Bukan punya mobil, bukan kaya, bukan punya suami. Oh, saya masih single ya. Tapi yang saya tulis, saya ingin mendengar Sean namanya untuk memanggil kata mama. Saya kaget waktu saya tulis itu. Sean, saya kenal dia berapa tahun yang lalu, ya waktu saya dalam pesawat itu kira-kira berapa bulan yang lalu. Dia adalah seorang anak autis yang tidak bisa berbicara. Dan cukup nakal, kalau di kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya cukup ngenakal. Dan waktu ditanya ke mamanya, apa yang menjadi harapan ibu terhadap Sean? Jawabannya satu, saya ingin anak saya bisa mengucapkan kata mama. Saya kaget karena anak ini udah umur 10 tahun. Dan apa yang terjadi? Setelah saya keluar dari pesawat itu, saya tiba di Jakarta, saya melakukan beberapa hal, dan akhirnya Sean terima komuni untuk anak berkebutuhan khusus. Dan apa yang terjadi? Sekarang dia tinggi, dia bukan hanya bisa ngomong mama, tapi dia juga bisa ngomong papa. Teman-teman, Tuhan berjanji, Dia tidak akan tinggalkan kita. Percaya enggak? Terserah kalian enggak percaya, saya percaya banget. Maka Tuhan kita bukan hanya besar seperti lagu tadi, Tuhan kita bukan hanya dahsyat, tapi Tuhan kita hadir. Saya ingin sekali membagikan janji-janji Tuhan yang saya pegang
Dan janji-janji Tuhan yang membuat saya seperti ini. Saya tiap kali kalau di wawancara atau ada talk show, ada apa, selalu ditanya. Banyaklah sering. Resepnya apa sih sampai bisa begitu sukacita? Resep saya adalah menaruh semua janji Tuhan dalam hidup saya. Apa itu janji Tuhan? Salah satunya saya ingin bahas malam ini di sini. Saya yakin kalian semua tahu, ada lagunya pula. Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Tahu ya? Hari ini kita lihat semuanya apa yang dituliskan di dalam kitab suci ini. Dengarkan baik-baik. Tuhan gembalaku yang baik. Ini ceritanya Mazmur Daud. Jadi apa itu Mazmur? Ceritanya Daud lagi bernyanyi lah. Oke? Daud lagi memuji dan Daud lagi mengatakan, Tuhan, lu keren banget sih, lu dahsyat, oi, lu hebat banget sih, lu gila sampai segitunya. Kira-kira seperti itu ya. Ini keluarnya begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Asik. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita lihat satu persatu. Ini semua dari awal sampai ending janji Tuhan loh ya. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kok gembala? Kok bukan nelayan? Ya, kok bukan pedagang? Ya. Gembala. Jadi zaman itu, zaman dulu di sini, ya. Gembala itu adalah sangat sering kita lihat, pada zaman itu. Gembala adalah seorang, kalau Anda pernah melihat, saya tidak tahu di sini ada enggak, kalau di Kalimantan, saya sebelumnya pernah cerita, saya tinggal di Kalimantan 7 bulan sebagai misionaris di situ. Saya melihat ada satu momen yang sangat lucu, ada orang pelihara bebek, tahu ya? Dia itu bebek tuh ratusan, begitu dia jalan, bebeknya ikutin, dia nyebrang ikut nyebrang, semuanya ikutin. Gembala itu adalah seseorang yang bisa menjaga binatang piaraan dia, kira-kira seperti itulah ya. Nah, kebetulan zaman itu gembala itu adalah pekerjaan yang selalu dilihat dan biasanya yang paling common, biasa. Maka dikatakan Tuhan adalah gembalaku takkan. Kenapa gembala? Gembala itu kalau Anda pernah punya pengalaman entah ke Australia, ke Eropa, ke New Zealand, itu gembala ya. Saya ketemu gembalanya gini, pret, semuanya datang dan dia bisa bilang sama saya loh, ini namanya siapa, ini paling nakal, ini paling ini, kok bisa? Itu ratusan loh. Kalian di sini masih kalah loh. Jadi dia bisa ceria. Gembala itu sangat mengenal nama, bahkan dia tahu, ini rambutnya baru saya cukur 2 hari yang lalu, dia nakal banget ya. Dia, coba bayangin, semua buat kita ya, yang namanya, saya kasih contoh lah ya, herder, semuanya sama kan? Pudel, semuanya sama kan? Warnanya sama semua, tapi dia bisa mengenali. Bahkan dikatakan, kalau nih di sini nih, ditutup satu kain, itu semua binatang dia, ada yang gini, oh dia tahu yang mana. Sehebat itu loh. Bahkan dikatakan, gembala ini bukan hanya mengenal, tetapi bisa menjaga. Apa yang dilakukan? Ayat kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia akan membawa, ya aku itu satu. Spesial, biarpun ribuan ratusan, tapi kamu spesial. Kamu sedomba ini khusus, kambing ini khusus,
anjing ini spesial. Dibawa dan kemudian ditidurin ke rumput yang hijau, tentu saja. Gak mungkin seorang gembala membawa piaraannya untuk ke rumput yang tidak hijau, apa yang mau dimakan, ya kan? Dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekarang membayangkan kalian ada di satu padang yang hijau, dibawa ke situ, lihat aja kita sudah senang. Terus ia membimbing aku ke air yang tenang, ia membawa aku untuk minum dan makan. Ya jangan tiap hari makan wagyu lah ya, makan. Ini dia, jadi dikatakan seorang gembala akan mengenal kita, tidak akan kekurangan, dan kemudian akan membawa kita ke tempat di mana banyak makanan dan juga minuman. Apakah kalian sadar, saya sadar itu diberikan kepada kita setiap hari? Nafas kita aja, ini sudah makanan. Ya, saya kemarin sama Ino hiking ke, saya lupa, saya susah nama orang-orang, tempat-tempat di sini susah, tapi jelas dari Goa, dari sini pakai motor 3 jam, sampai di atas, sampai di satu tempat, saya melihat Ino buang air yang dia bawa, terus isi air dan dia minum. Dan saya katakan saya juga mau, padahal besinya udah karatan, itu saya lihat tuh ada pompa yang karat, udahlah saya minum aja. Tuhan akan memberikan jauh air yang lebih segar untuk kita. Pernah kan haus kan? Haus apa yang dicari? Haus gak mungkin cari nasi. Haus pasti mencari air. Dan air yang diberikan Tuhan itu tenang, tidak menyeramkan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hai, apakah tidak cukup dia menuntun kita? Terbukti dengan Anda ada di tempat ini, itu sudah dituntun. Saya yakin sekali, tidak ada yang kebetulan. Hal yang baik itu tidak ada yang kebetulan. Hal yang baik selalu adalah kerjaan Roh Kudus menarik kita. Dan bukan hanya Anda ada di tempat ini mendengar saya ngomong, tapi Anda ada di tempat ini karena satu kesatuan dan juga ingin bertemu dengan Tuhan. Semoga ketemu. Bukan meninggal ya maksudnya ya, oke. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Hei, saya pernah cerita di sini, saya dari anak yang sampai umur 24, saya ketemu dengan satu orang, dia bilang, kamu malam ini bilang ke mamamu, kamu sayang dia. Mana bisa? Tahu kan orang Chinese totok yang suruh mau ngomong saya sayang kan nggak mungkin ya. Apalagi dia bilang peluk mamamu, nggak mungkin saya lakukan. Tapi karena saya tahu saya harus melakukan sesuatu untuk pemulihan diri saya, lebih ke saya. Karena waktu itu kan saya rokok, saya minum, pacaran saya nggak benar, saya ingin berubah. Gara-gara saya ikut kegiatan kayak inilah, nggak sengaja lah. Terus orang itu bilang, kamu malam ini, kalau kamu tidak lakukan malam ini, telepon mama kamu, bilang kamu sayang sama dia, kamu tidak akan lakukan. Bener loh. Terus saya pulang, waktu itu saya masih nggak bisa berdoa lah ya. Pokoknya yang semua yang orang tidak lakukan untuk Tuhan, itu saya lakukan. Saya pulang, saya telepon mama saya tapi biasa aja, dan saya baru sadar, saya sakit hati ternyata bukan sama mama, sama kakak saya. Oke, ceritanya panjang, tapi saya belajar satu hal. Keluarga itu tidak ada yang perfect. Kita bisa melihat, ini kakak adik akrab banget, mama papa akrab banget. Di belakangnya serem banget. Pertama selalu kita lihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan lupa, rumput tetangga pun bisa layu. Maka kalau kamu merasa kita hidup di dalam keluarga yang berantakan atau apa, gak mungkin gak ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Saya akan jelaskan di ending. Kalau kamu merasa kamu kelam di dalam pekerjaan, dalam pacaran, ya, dalam segala hal yang kamu pikir ini bikin gua galau banget. Hari ini saya katakan,
Tuhan beserta kamu dan saya. Dan dia akan menyiapkan ganda dan tongkatnya yang untuk menghibur aku. Ganda itu kayu, anggap segak kayu. Tongkat itu kalau lihat paus atau uskup, ya kayunya kan gini, tongkatnya tuh ada bulat. Nah, saya pernah baca tuh dibilang kita anti-Christ, Katolik anti-Christ karena tongkatnya uskup aja berbentuk 6, nggak ada hubungan. Gak ada hubungan. Saya bingung ya. Ada aja, pokoknya Katolik salah aja. Saya beritahu sampai hari ini saya yakin banget tempat ini adalah yang terbaik buat saya. Dan saya ingin sekali gereja ini juga yang terbaik buat kamu. Kenapa bentuknya begini? Itu adalah tongkat gembala. Di mana kalau piaraannya pergi, dia pakai tongkat dia, set, tek, ditarik balik. Saya lihat wajah-wajah yang ngangguk-ngangguk ya, nggak tahu ya selama ini ya. Jadi kalau mungkin di sini perlu satu kali ya, kalau ada yang panitia yang lari-lari, sut. ya, gada adalah sebuah tongkat yang selalu kalau ada binatang buas atau apa mengusir. Gereja Katolik memiliki itu. Teman-teman tahu gereja Katolik kalau di bahasa Inggris sangat jelas, she, ibu. Kenapa gereja Katolik disebut ibu? Kenapa gereja Katolik menyiapkan ganda dan tongkatnya Tuhan? Lihat saya, dari lahir sampai meninggal, gereja ada bersama dengan saya. Lihat saya, waktu saya lahir, apa yang saya butuhkan? Sakramen baptis. Sepanjang hidup saya butuh apa? Saya butuh makanan, sakramen ekaristi, makanan jiwa. Setelah itu dalam perjalanan saya berbuat dosa, sakramen tobat. Dikembalikan hubungan saya sama Tuhan. Habis itu apa lagi? Saya sudah mulai dewasa, saya perlu diutus, sakramen penguatan atau krisma. Dan kemudian apa? Pilihannya antara nikah atau imamat, ya. Saya nggak milih dua-duanya ya, boleh ya? Boleh lah ya. Dan kemudian terakhir adalah sakramen untuk orang sakit. Dari awal saya lahir sampai meninggal, gereja ada bersama dengan kita. Ini yang disiapkan gada dan tongkatnya untuk kita semua. Apakah itu tidak cukup? Itulah yang akan menghibur. Kalau Anda tidak mengerti mengenai sakramen-sakramen ini, lain kali ngundang saya ya. Biar diundang lagi. Kita bahas lebih detail. Oke, berikutnya adalah engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan. Wow, setelah Tuhan membela kita dengan ganda dan tongkatnya, menjaga kita, maka dia akan memberikan kita berkat. Akan memberikan kita, pokoknya ada yang ngelawan kita, jangan khawatir, dia akan menjadi pengacara kita. Jangan khawatir, dia akan menjadi pembela kamu dan saya. Dan dia akan memberikan apa? Mengurapi kepala kita. Dia akan menjadikan you and me seperti raja dan juga princess di mata dia. Bukan raja yang punya segalanya, bukan. Kita berkuasa untuk banyak hal. Kalian percaya? Kalau kita ini semua yang dibaptis, ya, kalau lewat kuburan, ya, kalau kalian percaya ada roh-roh jahat, salah. Mereka lihat kita jalan aja mereka gemetar. Serius. Kalau kamu dan saya menghidupi 7 sakramen-sakramen yang ada yang sudah kita terima, maka percaya deh. Bukan hanya minyak, tapi semuanya dipenuhi. Saya pernah bawa retret di Kalimantan Utara di pedalaman yang tidak ada listrik. Kalimantan itu lebih panas dari Makassar ya. Ada beberapa tempat yang benar-benar katanya begini, satu orang satu matahari. Coba bayangin, satu orang satu matahari loh. Nggak ada AC ya, jadi panas banget. Saya ingat itu tahun 2021, kenapa? Karena itu adalah purnama terbesar 25 tahun sekali. Jadi karena nggak ada listrik tapi hari itu purnama jadi terang. Kita pakai genset untuk acara, genset selesai 1 jam kemudian dimatiin. Tapi karena purnamanya bagus jadi
terang, jadi saya keluar, saya lihat. Dan waktu jam 1-an, apa yang terjadi jam 12-an sampai jam 3, anjing ngelonglong. Wah, ngelonglong semua. Terus besok paginya saya tanya, gimana tadi malam takut nggak? Terus ada berapa orang bilang, takut Kak. Saya lihat ada hijau-hijau lewat, ada bayangan, ada ini, ada yang lihat setan. Saya bilang, kalian terlalu mengecilkan sakramen baptis kita. Kalau kamu dan saya sudah dibaptis, kita sudah ditutup oleh satu selaput. Tahu nggak? Terus kalau ada gini-gini nggak akan bisa. Dia kalau kesini dia dia mental. Tapi kenapa kamu takut? Karena kalau kamu takut, dia jadi masuk. Kita membuka, kita merobek. Saya katakan, kenapa anjing melonglong? Ini makanya saya ajak semua untuk sekolah. Karena bulan begitu dekat dengan matahari, maka gravitasi itu sangat kuat. Karena gravitasi sangat kuat, manusia normal bisa tahan. Manusia yang tidak normal biasanya cranky, nggak tahan. Binatang banyak yang nggak tahan. Maka apa yang dia lakukan? Dia harus mengeluarkan, karena dia tidak tahan, maka dia teriak. Teriakan binatang adalah melonglong. Nah, kenapa ada tumbuh-tumbuhannya atau pohon keluar macam-macam? Karena gravitasi begitu kuat, mereka keluarin fosfor, mineral yang mereka resap dan segala macam. Jadi nggak ada hubungan dengan setan. Teman-teman, seringkali kalau ada dikit-dikit, itu setan. Kasihan dia kadang-kadang saya pikir ya. Cuma kasihan dia nggak ada sakramen tobat juga ya. Jadi dia nggak bisa bertobat. Jadi sering sekali kita selalu melihat hidup itu penuh dengan hal-hal. Saya katakan tidak ada. Ya, nah ini dia dikatakan dia mengurapi kepalaku dengan minyak piala. Jadi pasti kita dijaga, pasti. Terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti. Ingat, kebajikan dan kemurahan belaka. Artinya hanya sesuatu yang baik dan sesuatu yang penuh dengan rahmat yang akan mengikuti aku. Nah, ini harus menjadi iman kamu dan saya. Bahkan seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Semoga sepanjang masa. Semoga. Saya tidak tahu apa yang kalian hadapi. Mungkin aja ada orang yang di sini orang biasa-biasa aja. Yang maksudnya apa? Ya biasa kerja, biasa makan. Kegiatannya ya biasa-biasa aja. Ya, tidak ada merasa butuh apa-apa. Saya selalu katakan kepada orang-orang itu, justru orang biasa-biasa itu banyak, maka kamu lebih butuhkan Tuhan. Kenapa? Hari ini besok gak akan kembali. Hidup kamu mungkin biasa, tapi bikinlah tidak biasa. Pernah gak? Ya, saya harus sombong dikit lah. Saya minta maaf tapi saya tuh sering sekali merasa ada petir, jepret. Apa itu? Petir cinta. Tuh, punya kan? Sering sekali saya merasa di dalam satu perjalanan, oh my God, Tuhan tuh sayang banget. Gue kayak lumer, tau gak sih? Kayak coklat yang lagi lumer. Serius, gue gak bohong. Surprise gitu. Saya pengen sekali ini kalian rasakan. Gak perlu punya cerita seperti saya, hidup nakal, hidup ini untuk ceritakan. Tapi punya pengalaman dicintai oleh Tuhan yang dahsyat ini yang aku ingin ceritakan. Ada juga yang bertanya, kenapa semangat pelayanan saya tidak padam? Saya sudah tidak muda lagi ya. Saya seperti ini, maksudnya jadi pembicara itu sudah hampir 20 tahun. Serem ya, saya nggak mungkin dong umur 12 jadi pembicara, ya kan? Jadi saya sudah tidak muda lagi. Satu hari, mama saya dari keluarga yang campur ya agamanya ya. Kakak saya pendeta, mama saya masih Konghucu, ada Katolik tapi ya Katolik gitu aja. Ke misa syukur nggak ya gitu aja. Saya sudah dalam kondisi pelayanan. Pelayanan saya dimulai dengan apa? Beresin kabel.
Jadi kalau kalian lihat hari ini seperti ini sudah hasil dari pelayanan 20-an tahun. Ya. Jadi kalau kalian bilang kerjaan saya di pelayanan ini kabel, saya bilang bersyukur karena nanti kalau kamu meninggal, saya tuh paling takut sebenarnya jadi pewarta atau ngomongin mengenai ajaran gereja. Kenapa? Kalau saya salah, nanti saya meninggal, Tuhan bilang gini, lu sesatin umat saya masuk neraka. Ih serem kan? Tapi kalau lu gulung kabel, lu baik banget. Seumur hidup lu cuma gulung kabel, udahlah lu masuk surga. Kan asik ya. Tapi ya ada panggilan dan segala macam dan kemudian saya mulai melatih dan saya ikut ini, ikut itu dan saya belajar kitab suci. Saya kursus kitab suci bertahun-tahun dan segala macam dan akhirnya saya yakin saya jadi pewarta. Setelah saya jadi pewarta, semakin bergebu-gebu bukan karena kehebatan saya, tapi sering sekali apa yang saya ucapkan tidak saya rencanakan keluar dan memberkati orang. Satu hari mama saya 74, waktu dia mau tiup lilin ulang tahun, saya dari broken home ya, papa saya punya istri 2, anaknya total 13, banyak ya, 3 orang dikasih ke orang lain, serem ya, jadi kami tinggal 10, 3 orang ini kami tahu. Si ini dikasih ke si ini kan saya dari kampung. Si ini dikasih ke. Nah, kebetulan kakak saya ada satu dikasih ke kepala polisi di tahun 65 apa 68, sorry gue lupa. Terus dari kecil saya sama dia beda 5 tahun, dari kecil saya sudah diberitahu, kamu ada kakak loh satu dikasih ke orang, yeay gitu kan nggak ngerti, yeay gitu pokoknya gitulah. Saya anak yang ke-6 sebenarnya, tapi karena dia dikasih orang jadi mama saya selalu bilang kami anak berlima. Papa saya meninggal waktu saya umur 16 ya, jalan 17. Waktu mama saya mau tiup lilin, ulang tahun ke-74 saya bilang sama Tuhan, saat itu, Tuhan, saya ingin mencari kakak saya yang sudah dikasih ke orang itu 39 tahun yang lalu, ya 40 untuk kembali ke mama saya. Saya punya wish, saya punya permohonan yang gila. Caranya gimana? Saya juga nggak tahu. Jadi kan sebenarnya gampang ya, dia dikasih ke kepala polisi tahun sekian, cari kepala polisinya aja. Kakak saya pernah cari, tapi ternyata kepala polisinya meninggal dan di trace nggak tahu dia tinggal di mana. Akhirnya give up, akhirnya tidak mencari. Tapi hari itu saya punya keinginan, jadi saya cari caranya adalah saya datang ke om saya bilang om, ini kan anak papi pernah dikasih ke ini kan, bisa tolong cariin nggak? Dia bilang siapa ya, kan sudah 40 tahun yang lalu. Terus dia kasih saya satu nomor, saya telepon, terus saya bilang Pak saya anaknya ini pengen cari kakak saya yang ini. Terus dia bilang coba kamu telepon nomor, jadi saya telepon berapa nomor, satu nomor saya telepon namanya Ibu Hendro. Pas saya telepon Bu Hendro nama kakak saya Dodi. Sebenarnya gampang ya zaman sekarang ya, Dodi saya masuk ke Facebook atau masuk kemana kan keluar. Masalahnya saya nggak tahu tulisan Dodinya seperti apa. Bener dong, DOOD, kita nggak tahu. Jadi pas saya Dodi ribuan keluar. Akhirnya saya tidak tahu bagaimana mencarinya. Saya juga nggak tahu wajahnya seperti apa segala macam. Tapi mama saya punya foto dia kecil, umur 2 tahun. Punya, mama Dodi itu pernah kirim foto dia 2 tahun ke mama saya. Setelah itu nggak pernah berhubungan lagi sampai waktu saya cari dia. Jadi 40 tahun habis itu selesai, om saya bilang gini, coba telepon Bu Hendro, saya telepon Bu Hendro dan apa yang terjadi Bu Hendro bilang gini, kamu tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Jakarta. Pertanyaan dia adalah gini, kamu mau naik mobil apa? Hah? Oh saya nggak punya mobil Bu Hendro, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Mampang, Jakarta, sama siapa? Oh saya masih, sampai hari ini ya, saya masih tinggal numpang sama orang. Serius, saya masih numpang sama orang. Jadi terus saya baru sadar, oh Bu Hendro kayaknya mau pikir saya cari Dodi supaya saya bisa dapat harta atau apa. Terus dia bilang, saya tinggal di Bogor, kamu cari saya ya. Oke, saya datang ke Bogor. Bu Hendro buka pintu, dia lihat saya, dia bilang gini,
kamu tunggu. Dia tutup pintu. Terus dia tukar baju, dia keluar. Terus dia bilang, yuk kita keluar. Terus saya tanya, Bu Hendro kenapa? Dia bilang, wajah kamu terlalu mirip Dodi. Kakak saya yang dikasih ke orang gitu. Wajah kamu terlalu mirip Dodi. Saya kan angkat sepupu kamu. Jadi kacau ya orang dulu ya. Sepupu lah anak gue dibagi-bagi. Hah? Oh oke. Dia bilang, nanti kalau anak saya tanya, saya nggak tahu jawabnya gimana. Udah kita keluar makan. Habis itu Ibu Hendro mulai cerita. Dodi ini kasihan sekali karena papanya meninggal waktu dia umur 5. Dan mamanya itu guru bahasa Inggris. Dan kemudian dia kerja di oil and gas sekarang di Amerika. Sudah 7 tahun di Amerika. Dan saya nggak tahu bagaimana kontak dia. Oke. Terus dia bilang, tapi saya ketemu dia tuh bulan April. Tapi lebaran waktu itu Oktober dia akan telepon saya. Saya akan bilang kamu dicari sama adik kamu. April sampai Oktober ya. Terus saya oke lah. Setiap berapa minggu saya telepon Bu Hendro. Bu ada gak kabar dari Dodi? Ya gak ada, dia bilang ya gak ada. Kebetulan Bu Hendro bilang saya mirip sekali dengan Dodi. Dan saya kerja di perminyakan. Saya kerja di oil and gas. Jadi apa yang terjadi? Ada satu kali meeting dengan beberapa perusahaan. Terus saya bilang, di sini ada yang kenal Dodi enggak? Dodi siapa dan yang wajahnya mirip saya? Enggak salah dong? Tahu enggak? Salah satu yang duduk situ bilang gini, namanya Yoka. Iya loh Den, gua kenal loh. Dodi Nugroho, wajahnya mirip kamu. Dan dia bilang sama saya, lu enggak tahu kalau Dodi kerja di perusahaan kamu yang di Amerika, tapi aku di Indonesia. Gila ya, bisa begitu ya. Jadi dia bilang, Dodi kerja di Teknip Houston, gue kerja di Teknip Jakarta. Gila gak tuh? Itu saya sampai, wow ini bener gak? Dia bilang, iya karena kamu punya, Dodi punya tompel di sini, saya dulu punya tompel di sini. Dia bilang mirip sekali. Setelah itu dia bilang, kamu mau gak nomor telepon Dodi? Saya bilang saya gak mau. Saya gak tahu harus ngomong apa, takut kan? Terus saya bingung, saya gak tahu harus bagaimana. Saya telepon satu pastor, saya bilang pastor saya ini ceritanya. Terus dia bilang wow amazing. Ya sok-sok Inggris lah ya, pastornya kan sekolah luar negeri. Amazing, this is something very amazing Dena, you should write bla 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 bla. Dan tahu nggak? Saya balik ke tempat duduk saya di kantor, saya ketik nama Dodi yang dikasih sama Yoka, Nugroho. Kalau kalian kerja di kantor kan tahu ya, begitu kamu ketik namanya di satu perusahaan yang sama, nama dia keluar, pop, gitu kan. Langsung saya kaget, saya hampir jatuh dari tempat duduk. Dan apa yang terjadi, waktu saya mau jatuh dari tempat duduk, kalau kalian tahu Sinta Suryo, yang berapa minggu lalu dia ada di sini, dia waktu itu masih SMS. Dena, kita diundang ke Amerika untuk jadi bawain retret, siapin paspor dan data-data ini kita urus visa. Jadi saya bilang, Sin, aku baru lagi cari kakak saya bla 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 di Amerika bla bla bla. Saya cerita. Terus dia bilang, wah ini luar biasa. Tapi saya belum tentu bisa pergi karena saya kerja. Karena sama Sinta itu harus 3 minggu. Total 1 bulan. Nah, saya bilang nggak mungkin Sin. Tapi kalau kakak saya mau terima saya berhenti kerja, saya berangkat ke Amerika. Nah, saya mulai berpikir bagaimana menulis suatu email untuk dia. Itu bergumul banget tuh. Terus saya mulai cerita sama kakak saya, kecuali mama saya. Kenapa mama saya? Karena kalau Dodi tidak mau terima, berarti kan saya tidak bisa menyakiti mama saya. Jadi saya tidak cerita, saya kirim email ke Dodi yang begini isinya kira-kira. Saya ketemu dengan temenmu bernama ini, intinya gini, saya tulis mungkin dalam bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa Inggris tuh gampang, you and me, nggak ada tuh abang, kakak, ya kan, om, gitu kan, nggak usah kan? Ngomong kamu, saya nanti tersinggung. Inggris tuh paling enak, you and me. So saya intinya, if you don't want to accept this family, we will always love you and pray for you. Kalau kamu tidak terima keluarga ini, yang saya cerita di atas, kami tetap akan mencintaimu dan mendoakan kamu. Waktu saya doanya udah
Gak tahu deh, gua send. Gak dapat balasan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ke-10 saya baru dapat balasan. Balasannya adalah bahasa Indonesia. Bahasanya cuma 1 kalimat, saya tidak bisa mikir. Tolong terus kirim email untuk saya mengenai keluarga. Maka saya kirim email, beberapa email, I make it short ya. Ternyata benar dia kakak saya dan saya berangkat ke Amerika. Waktu saya mau berangkat ke Amerika, saya udah tulis nih surat resign ya. Karena tahun itu saya sudah pelayanan jauh banyak banget jadi gue udah gak ada cuti. Waktu saya mau berikan kepada bos saya cerita ini terus gini. Terus dia bilang gini, oh si Dodi Nugroho itu dulu pernah satu project dengan saya. Kamu pergi aja ke Amerika, udah take unpaid, kamu pergi, dia bilang. Jadi saya bayangin, saya nemu kakak saya ke Amerika tanpa harus resign, saya dibayarin gereja, ya kan? Terus sampai di situ, saya dijemput, teman-teman, pendeknya sama. Waktu saya ketemu dia pendeknya sama, terus dia lihat saya, terus saya lihat dia, terus kita bingung. Istrinya lagi hamil besar dan istrinya bilang gini, nangis, kalian mirip sekali. Gitu kan, terus saya sama dia bingung, awkward lah ya, mau peluk salah, gak peluk salah gitu kan, gak tahu harus gimana. Terus ya udah kita pergi makan, kita pergi ini, sampai di rumah. Mama saya udah cerita ke mama saya waktu saya mau ke Amerika, saya bilang, saya temu Dodi, dia bingung Dodi siapa, saya bilang Dodi anak mami yang bla bla bla, saya cerita. Jadi mami saya bikin baju, terus kemudian ditaruh di tengah, saya taruh di tengah dan kasih barang-barang ke Dodi. Dodi lihat, saya nggak akan lupa itu. Saya duduk di sofa, istrinya hamil duduk di sini, saya duduk di sini. Waktu saya keluarin barang, saya taruh di lantai. Dodi berdiri lihat dan istrinya mulai nangis. Dan Dodi berlutut dan dia lihat barang-barang itu dan dia menangis dan dia ngomong gini. Saya bingung, saya sekarang punya adik, saya punya keluarga. Apa yang saya harus lakukan? Mama papanya meninggal, dia tinggal sendiri. Dan saya duduk di sofa, saya gak tahan, saya cuma peluk dia. Dan saya katakan, tidak usah lakukan apa-apa. Dan kami nangis lama sekali. Saya tidak pernah ngerasain disayang sama kakak ya teman-teman. Hubungan saya sama kakak saya kurang bagus. Ya, masih banyak cerita lah. Hari itu saya merasa ada sesuatu yang ada janji Tuhan. Kamu ada kakak, udah. Setelah itu besoknya yang paling seru adalah harus telepon mami saya. Mami saya tuh gak bisa bahasa Indonesia. Dia kalau bahasa Indonesia itu bahasanya bahasa pembantu. Sapu ini, angkat ini, masak ini ya. Kata kalimatnya tuh gak keluar. Jadi saya telepon itu tahun 2007 ya. Jadi nggak ada yang kayak sekarang video call gitu, nggak ada. Pakai speakerphone di Amerika. Jadi Dodi pakai, saya duduk di sini, istrinya sama Dodi. Kita pakai telepon, terus speakerphone. Terus telepon mami saya, kakak saya yang jawab. Kakak saya bilang saya di Singapura, bla 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 gini. Oh Dodi welcome, bla bla bla, welcome to the family gini. Wait ya, ini mami, terus dia kasih mami. Waktu dia kasih mami, bingung mau ngomong apa. Jadi saya bilang, mami saya lagi di Amerika, depan saya ini ada Dodi, ada istrinya. Kamu tahu mami saya ngomong apa? Pakai bahasa Teochew. Jadi keluarga saya itu bahasa Teochew, Mandarin, Hokkien. Itu keluarga saya. Jadi saya bisa Mandarin, Hokkien, bisa berapa bahasa lah ya. Jadi mami saya pakai bahasa Teochew. Lo homo, kamu baik nggak? Saya bilang sama mami saya, Mami, dia tidak bisa bahasa Teochew. Mami saya pakai bahasa Mandarin. Ini sebenarnya ini hao ma.
Apa yang terjadi? Saya bilang, Mami, Dodi nggak bisa bahasa Cina. Ya kan? Tahu apa yang terjadi? Di depan saya, ini waktu saya bilang begitu, Dodi keluarin satu kata, Mami. Kita hening, kita nangis, dan tidak bisa diungkapkan. Dan setelah itu saya bilang, Mami ini terlalu mahal, saya matiin dulu. Teman-teman, ini janji Tuhan yang tidak pernah terbayangkan. Ini janji Tuhan yang tidak pernah siapapun berpikir kami kerja di kantor yang sama. Dan selama 10 hari itu saya 8 hari bersama dengan dia, begitu banyak janji Tuhan. Tuhan itu janji itu enggak asal-asalan, sampai tuntas. Dan berapa tahun kemudian Dodi dapat PR dan dia kembali ke Jakarta dan masih banyak cerita. Tapi saya hari ini mau katakan, udah gak usah kemana-mana lagi. Tuhan adalah gembala kita sudah paling benar dan paling tepat. Gereja ini sudah paling baik untuk kamu dan saya selama kita hidup di dunia ini. Gak usah cari lagi kemana-mana. Saya yang begini aja, yang urak-urakan yang gak benar aja, Tuhan tepati janjinya. Apalagi kalian yang hidup lebih baik dari saya. Jangan selalu minta hal-hal untuk kita, tapi mintalah sesuatu untuk berkati dunia. Maka Tuhan akan kembalikan. Dan malam ini saya pengen sekali semua yang hadir di sini dapat menemukan wajah Kristus. Dan pegang erat bersama dengan dia. Bayangin loh, dunia itu katanya ada 1 billion human, 1 billion manusia. Saya bisa satu kantor dengan dia. Saya bisa ketemu dia dengan, itu saya ketemu dia di bulan Juli. Jadi bayangin April, Juli saya sudah ketemu dia. Saya udah gak usah tunggu Oktober, tapi Tuhan buka jalan begitu luar biasa. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kamu dan saya dan seumur hidup kita. Dan semoga kamu dan saya akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau bukan hanya hadir sebagai Tuhan kami, tetapi Engkau hadir sebagai teman, sahabat, dan juga sebagai Bapa kami. Engkaulah yang menjadi harapan kami, Engkaulah yang menjadi gembala kami. Terima kasih untuk hidup kami yang ada dalam gereja ini. Kami percaya Engkau adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Yesus, Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau akan menyegarkan jiwaku. Dan Yesus, Engkau akan menuntun aku ke jalan yang benar karena nama Yesus Kristus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari kita hening sejenak. Membiarkan Yesus menemani kita, dan dia akan memberikan wajahnya kepada kamu dan saya. Dan saya yakin setiap janjinya akan dipenuhi dengan kasih, akan dipenuhi dengan surprise, akan dipenuhi dengan kekaguman dari kita. Mari kita hening sejenak, mengundang Roh Kudus untuk mengingatkan betapa harganya setiap dari kita yang hadir di tempat ini
di mata Yesus.
dalam sikap doa, saya mau mengajak kita malam ini mengatakan satu kalimat. Aku mau percaya Yesus Kristus hadir dalam hidupku. Aku mau percaya Yesus Kristus hadir dalam hidupku. Aku mau percaya Yesus Kristus hadir dalam hidupku. Biarkan kalimat ini menjadi doa kita. Kalian katakan kalimat ini sebagai ungkapan imanmu. Waktu kita mengatakan, aku percaya Yesus Kristus hadir dalam hidupku, kita membuka ruang untuk Roh Kudus bekerja. Kita membuka ruang untuk cintanya mengalir. Kita membuka ruang untuk sukacita yang Dia janjikan itu sampai meluap, meluap, dan meluap. Kita membuka ruang mendengarkan Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan untukmu. Aku percaya Yesus Kristus hadir dalam hidupku. Dengan setengah suara kita nyanyikan lagu ini. Akan ada satu hal dahsyat dalam hidup kita. Mungkin tidak seperti apa pikirkan manusia, tapi dahsyat karena kita bisa hidup, kita bisa yakin bahwa Yesus beserta kita. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menaruh diriku serupa
Aku mau percaya Tuhan Kristus hadir dalam hidupku. Syikira makara maralaya syaramara. Biarlah tangan ini mengalirkan kasih dan damai sejahtera. Syikira makara maya syakara maraya. Tak sekalipun engkau meninggalkanku. Bapak, kami bersyukur karena kami ditambahkan iman melalui gereja kami, melalui persekutuan malam ini, dan dengan teman-teman yang Kau telah berikan kepada kami. Semoga komunitas ini terus bertumbuh karena kehadiran kami, kehadiran Kristus, kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus mempersatukan tim, mempersatukan semua orang yang melayani di tempat ini. Dan kami mengucap syukur karena Engkau memberikan seorang ibu, yaitu gereja, untuk menghidupkan kami. Semoga tangan ini memberkati kami, dan malam ini melalui tangan Romo kita akan sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Bapa di surga yang akan turun dan memberikan damai sejahtera sejati untuk kita. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menghadirkan saudari kami, Pak Dena, yang datang jauh-jauh dari tempatnya ke tempat ini bersama kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadikan dia sarana yang indah bagi kami semua untuk mengenal Engkau dan menemukan Engkau bersama pada malam ini. Semoga dengan kasih karunia-Mu Tuhan membantu kami semua untuk hidup baik, untuk mewujudkan iman kami, kepercayaan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah juga Mbak Dena dalam pelayanannya, berkatilah dia dalam karya-karya dan pekerjaan baik yang dilakukannya. Berkatilah juga segenap anggota keluarganya dan terlebih orang-orang yang dilayaninya. Semoga mereka semua selalu bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam pelayanan mereka setiap hari. Mari kita siapkan hati memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo dan terima kasih buat Anda semua yang hadir. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa Yesus bersama dengan kamu dan saya. Amin. Thank you Dena dan juga thank you, terima kasih untuk Pastor John Gala yang sudah menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini dan juga sudah memberikan berkat malam hari ini. Terima kasih, semoga pelayanan Dena juga semakin sempurna, semakin bahagia, happy ya dia ya katanya single happy gitu ya. Oke, dan untuk persembahan seperti biasa ada amplop tadi sudah dibagikan, bisa melalui amplop dan bisa juga melakukan scan pada QR code yang sudah tersedia. Seperti biasa semua sudah tahu tentang QR code, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Dan untuk DF berikutnya pada Rabu minggu depan tidak ada ya, karena Rabu pertama dalam setiap bulan tidak ada DF. Akan dilanjutkan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan tema besarnya Come Holy Spirit. Tema minggu depan adalah Holy Spirit. Dengan pewarta Dr. Yohanes dari BPK Jakarta. Dan untuk CYR, ya CYR atau Catholic Youth Revival, ya itu acara anak muda lah pokoknya ya. Semua anak muda bisa ikut. Tapi kayaknya ada jenjang usianya ya, nanti tanyakan ke panitia ya.
sampai 35 dan belum menikah. Dan belum menikah. Kalau sudah menikah tidak boleh lagi ya. Nah, pewartanya ya tempatnya di Bulu Tanah Malino. Dengan pewarta Anselo Ganda dari Jakarta. Dengan biaya pendaftaran 450.000 per orang. Kalau 2 orang 850, berarti diskon 50.000 kalau 2 orang. Ya. Ya lumayan ya, diskon 50.000 kalau untuk 2 orang. Dan untuk pencarian dananya juga tersedia di sebelah sana ada meja. Ada meja untuk pencarian dana, silahkan menuju ke sana untuk ya melakukan transaksi membeli apa saja yang bisa dibeli di situ ya. Untuk yang pertama kali datang pada malam hari ini, ada? Yang pertama kali datang? Tidak ada. Waduh, malam hari ini ada di belakang sana ada pertama kali datang. Silakan tim dihampiri, diberikan sesuatu, silakan diurus gitu. Dan ya, oke. Cuma itu pengumuman. Ya, untuk pencarian dana yang ada tinggal jualan thrifting shop, bahasa Inggris ini, thrifting shop. Mungkin semacam apa ya, daftar pre-love pakaian ya, pakaian. Mungkin bisa ke sebelah sana. Tinggal itu ternyata yang tersedia malam hari ini. Sudah doa penutup? Silakan tim pujian. Oke, puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita sudah kembali lagi disegarkan oleh firman Tuhan. Mari saat ini saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menutup persekutuan doa kita dengan mengangkat satu pujian.